Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Iman. Terakhir pembahasan yang kita bahas terkait dengan siksa dan nikmat kubur. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kita wajib mengimani bahwa kiamat pasti terjadi, dan kita juga wajib mengimani, wajib meyakini bahwa tidak ada satupun makhluk, yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi kita meyakini adanya hari kiamat, dan kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Yang tahu kapan terjadinya secara persis hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menegaskan bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu, baik beliau sendiri, Nabi kita Muhammad SAW, maupun malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang kiamat. Nabi ditanya tentang kiamat. Fa akhbirni anis sa'ah. Nabi pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya malaikat Jibril. Dua-duanya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan dua-duanya merupakan makhluk yang paling mulia. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling mulia, sedangkan malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mulia. Dua-duanya tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kita wajib mendustakan pengakuan siapapun, orang yang mengaku bahwa dia tahu kapan terjadinya hari kiamat, atau kita wajib mendustakan orang-orang yang mengatakan guru saya tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kita wajib mendustakan. Jangan ragu lagi Anda dusta.
Kalau guru Anda menyampaikan, guru Anda dusta. Selesai. Karena itu sudah menjadi keyakinan. Kalau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, apalagi selain beliau. Namun Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda yang akan muncul sebelum kiamat terjadi. Diberitahu tanda-tandanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda yang mendahului atau yang muncul sebelum terjadinya hari kiamat. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang hari kiamat, beliau menjawab tidak tahu. Namun beliau menyampaikan wasaukhbiruka an asyratiha. Aku akan menyampaikan kepadamu tanda-tandanya. Tanda-tanda akan datang hari kiamat. Idza waladatil amatu rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibil albuhum fil bunyan. Jadi di antara tanda-tandanya itu semakin banyak peperangan, semakin banyak perbudakan yang ini menunjukkan peperangan, ya. Anak-anak jika seorang budak melahirkan majikannya. Ya. Ini ada yang mengatakan kiasan banyaknya peperangan. Wa antara al-hufata al-urata al-ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan di antara tanda hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang dulunya menggembala kambing, orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang fuqara ternyata tiba-tiba menjadi kaya raya. Yatatawaluna fil bunyan, dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tandanya. Tapi kapan terjadinya hari kiamat? Nabi menyampaikan mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda datangnya hari kiamat dibagi menjadi dua. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ini hampir sebagian besar sudah terjadi. Yang belum terjadi sama sekali adalah tanda-tanda kiamat yang besar, tanda-tanda yang besar. Kita baca beberapa hadis yang terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kiamat yang kecil. Antum perhatikan ya. Hampir semua yang disebutkan ini sudah terjadi. Salah satu hadis yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga dua kelompok besar saling membunuh. Ada peperangan yang terjadi yang melibatkan dua kelompok besar. Dan peperangan sudah tidak terhitung jumlahnya. Yakunu bainahuma maktalatun 'azima da'watuhuma wahidah. Ini sudah terjadi.
Jumlah yang terbunuh di antara mereka banyak sekali, padahal seruan mereka sama. Yakni dua kelompok besar dari kalangan umat Islam. Seruan mereka sama, Islam, tapi mereka saling berperang, dan itu sudah terjadi di zaman sepeninggalnya Sayyidina Uthman ibn Affan. Peperangan besar terjadi di antara kaum muslimin. Kemudian wa hatta yub'atsa dajjalun kadzabun, muncul dajjal-dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang, qaribun min 30, kulluhum yaz'um annahu Rasulullah, yang mana mereka ini mengaku sebagai Rasulullah, utusan Allah. Sudah muncul? Sudah muncul apa, Pak? Sudah. Ya. Bahkan mulai di zamannya Nabi, sudah muncul orang-orang yang mengaku sebagai Rasul. Kemudian wa hatta yuqbadal ilm, ilmu dicabut. Artinya kebodohan merajalela. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Dan ini sudah terjadi dan masih terjadi. Banyak umat Islam yang tidak memahami urusan agamanya. Bahkan kalau antum lihat, ada beberapa eksperimen sosial yang dilakukan di negeri-negeri Arab. Masyarakatnya banyak yang tidak tahu nama-nama surat di dalam Al-Quran. Anda bisa lihat itu di medsos itu. Nama-nama surat tidak tahu, Pak. Surat Al-Ikhlas tidak tahu. Orang Islam tinggal di negeri Arab. Yuqbadul ilm, dan dicabutnya ilmu itu, kata Nabi, dengan apa? Dicabutnya para ulama, diwafatkannya para ulama. Ketika disebutkan para ulama, yakni mereka ulama-ulama yang memang betul layak disebut ulama. Bukan hanya penghafal Quran, bukan hanya penghafal hadis, belum tentu mereka ulama. Ulama-ulama Rabbani yang betul-betul mendakwakan dakwah yang benar, diwafatkan satu persatu oleh Allah. Sehingga yang tersisa orang-orang juhal. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ini kebodohan, Pak, merajalela. Ilmu dicabut. Kemudian kathratuz zalazil wa takthur az-zalazil, banyak terjadi gempa. Banyak terjadi gempa. Banyak apa enggak? Banyak sudah, tak terhitung. Wa yataqarabuz zaman, di antara tanda hari kiamat lagi, waktu itu semakin terasa cepat. Yataqarabuz zaman itu saling berdekatan. Artinya apa? Waktu dirasa oleh seseorang begitu cepat berlalunya. Dan ini wallahi sudah kita rasakan, Pak. Antum ngerasa apa enggak waktu ini berjalan begitu cepat? Sangat-sangat cepat. Bahkan apa yang baru kita lakukan atau apa yang kita lakukan seminggu yang lalu seolah-olah baru kemarin. Yataqarabuz zaman, disebutkan oleh Nabi SAW. Cepat waktu ini.
Waktunya tidak berkurang. Waktunya tetap 4 jam, tidak berkurang. Tapi berjalannya waktu itu sangat-sangat cepat. Coba kita merenung diri kita, Pak. Coba lihat di kaca, ya Allah, kok cepat wis sepeh. Ya, wis tua saiki. Seolah-olah baru kemarin kita masih seger buger. Ternyata sekarang sudah 2023, 1444 Hijriah. Cepat. Tanda kiamat itu, Pak. Yataqarabuz zaman. Yataqarabuz zaman wa tadhhurul fitan. Fitnah-fitnah yang merusak agama manusia itu semakin banyak. Wa yakthurul harj. Pembunuhan pun semakin banyak. Sudah terjadi? Sudah terjadi. Wa huwal qatl. Wa hatta yakthura fikum al-mal. Fayafidha hatta yuhimma rabbal mali man yakbal sadaqatahu. Hatta ya'ridahu alaihi fayaqul alladhi ya'riduhu alaihi la araba li bih. Demikian pula akan datang masanya harta itu betul-betul berlimpah. Harta ada di mana-mana. Sehingga orang kalau mau sedekah, Pak, cari penerimanya nggak ada. Cari penerimanya nggak ada. Bahkan ketemu orang kelihatannya dia berhak menerima. Ketika diberi harta dia mengatakan saya tidak berkebutuhan dengan harta ini. Akan datang zamannya. Dan itu sebagian ulama mengatakan sudah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan akan terjadi di zamannya nanti turunnya Imam Mahdi. Nanti akan kita bahas. Turunnya Nabiullah Isa. Itu nanti harta orang itu saling menolak. Susah ditemukan orang susah. Cari orang miskin tidak ada. Dan orang miskin dicari, gak ketemu. Terlihat miskin diberi, dia mengatakan saya tidak butuh harta, saya tidak miskin. Ini persis seperti zaman sekarang, Mbak. Ya. Cari orang miskin ya. Nanti ikut terjadi, dan itu sudah terjadi ma'asyiral muslimin. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu subhanallah makmur rakyatnya, Pak. Makmur. Ketika dipimpin oleh seorang yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, dan rakyatnya juga patuh kepada Allah. Karena negara itu makmur, tidak hanya pemimpin yang dituntut untuk patuh kepada Allah, rakyatnya juga harus patuh, Pak. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita ingin negara kita adil, makmur, sejahtera, barakah. Pimpinan dan rakyatnya. Terkadang kita lupa diri. Teriak-teriak pemimpin, kita sendiri setiap hari melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kita sendiri setiap hari dalam muamalah kita saling membenci antar muslim. Saling memukul, bahkan saling menipu. Ini harus diingat, Pak. Kemakmuran negeri itu tidak hanya ditentukan atasan, rakyat dan pimpinan. Allah beri barakah. Kemudian, wa hatta yatatawalan nas fil bunyan, subhanallah. Juga sudah terjadi. Orang-orang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Dan mereka-mereka yang membangun ini dulunya nggak punya apa-apa. Antum silahkan baca para miliarder ya. Orang-orang kaya itu, Pak. Sebagian besar dari mereka dulunya fuqara wal masakin.
Sekarang mereka punya gedung-gedung besar. Dan tidak hanya membangun gedung berlomba-lomba. Satu gedung dibangun, yang lain tidak terima. Ingin membangun gedung yang lebih tinggi. Ini membangun yang lebih tinggi, yang lain tidak terima. Kita saksikan sekarang. Ya. Sehingga setiap negara atau ada beberapa negara yang bangga dengan bangunan gedungnya. Sekarang gedung tertinggi di negara mana? Gedung tertinggi di negara mana? Di mana? Di mana? Jombang. Di mana? Oh, Dubai. Allah, afan saya dengarnya Jombang. Ya. Intinya apa? Orang-orang berlomba-lomba. Sudah terjadi. Wa hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqulu ya laitani makanah. Ada di antara tanda-tanda hari kiamat, ada zaman yang penuh dengan penderitaan. Orang banyak menderita, Pak. Sampai-sampai seseorang ketika melewati kuburan saudaranya, dia mengatakan, duhai sekiranya saya yang dikubur. Karena terlalu banyak masalah yang dia hadapi. Wa hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan ini tanda kiamat besar. Tanda kiamat yang besar, yang terakhir ini apa? Matahari terbit dari arah barat. Sekarang masih terbit dari arah timur. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu ya'ni amanu ajma'un. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka keimanan tidak bermanfaat lagi. Tidak ada manfaatnya kebaikan. Walaupun ketika manusia melihat matahari terbit dari arah barat, mereka semua langsung beriman. Tapi Allah tidak menerima keimanan mereka. Nabi Muhammad SAW, beliau juga mengingatkan terkait dengan terbitnya matahari dari arah barat ini. Kata beliau, seseorang, innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Ini terkait dengan diterimanya taubat. Taubat dari kekufuran, taubat dari kemaksiatan. Diterimanya taubat selama belum muncul dua tanda atau belum muncul dua peristiwa. Yang pertama, ma lam yugharghir. Seseorang diterima taubatnya kalau dia bertaubat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka taubat tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Yang ketika mau mati dia mengatakan amanna. Siapa? Fir'aun. Yang kedua, kata Nabi SAW, peristiwa yang kedua yang mana taubat tidak akan diterima oleh Allah adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dan itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, di antara tanda-tanda hari kiamat juga apa yang disebutkan di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah dicabutnya ilmu, merebaknya kebodohan,
munculnya kebodohan, merajalelanya zina. Terjadi apa belum, Pak? Merajalela zina terjadi. Ya. Bahkan perzinaan ini di negara kita itu merupakan perbuatan yang tabu. Karena negara kita umat beragama. Tapi secara hukum, kalau orang berzina tidak diketahui suka sama suka, ya nggak apa-apa. Ya. Asal tidak ada laporan. Jadi orang bebas, dan itu yang terus dikampanyekan. Kebebasan berbuat, kebebasan memilih cara melampiaskan seksualnya. Mau dilampiaskan ke laki-laki sejenis, bebas. Itu yang terus dikampanyekan. Alhamdulillah kalau di negara kita ini secara terbuka memang ditolak. Tapi gerakan itu tetap ada dan banyak. Yang dikenal dengan LGBT, Pak. Kemarin itu rame grup musik. Ya, itu sebagian kaum muslimin menolak karena dianggap grup itu mengkampanyekan LGBT. Ya. Dan memang ikhwani fillah, untuk menjaga agama kita itu nggak bisa kita mengharapkan kepada orang lain, pihak lain, tidak bisa, Pak. Agama kita, agama keluarga kita itu dari pendidikan kita. Jangan berharap undang-undang dan seterusnya, jangan. Ya, karena bermacam-macam orang yang mengelola negara ini, bermacam-macam. Ada orang-orang baik, ada orang-orang yang memang ingin merusak. Itu di mana-mana sudah. Termasuk permasalahan LGBT ini, luar biasa itu. Dan itu menjadi gerakan loh, Pak, hati-hati. Gerakan itu artinya apa? Mereka terus bergerak untuk merekrut, mempengaruhi. Yang paling rentan adalah pemuda dan pemudi kita. Yang paling rentan pemuda dan pemudi kita. Bahkan sebagian pemuda dengan terang-terangan saat ini terang-terangan mengatakan mereka adalah orang-orang yang mendukung kebebasan, padahal dia Muslim. Na'udzubillah. Dan itu memang terjadi, akan terjadi, dan itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Artinya kalau kita mendengar informasi seperti ini, perzinaan akan merajalela, bahkan sampai pada satu titik, Pak, perzinaan itu sudah menjadi hal yang biasa. Itu di akhir zaman. Hal yang biasa. Sehingga orang yang tidak berzina dan orang baik hanya bisa ngomong apa? Karena begitu merebaknya berzina, dia hanya bisa ngomong apa? Hei, kalau kamu berzina jangan di jalan, di balik tembok saja. Dia hanya bisa ngomong seperti itu. Karena sudah merata. Itu akhir zaman. Ini artinya apa? Perkuat benteng akidah, moral di tengah-tengah keluarga kita. Karena nanti zaman-zaman ke depan itu, Pak, tantangannya lebih berat. Anak cucu kita itu lebih berat, Pak. Fitnah lebih dahsyat. Sekali lagi tidak bisa Anda mengharapkan pembuat kebijakan membentengi akidah. Ma yumkin. Bahkan sekarang orang-orang yang soleh pun mereka menggadaikan agama Allah. Kita kembali kepada benteng di keluarga. Cari lembaga pendidikan yang menanamkan akidah, akhlak moral. Duduk di tempat-tempat pengajian. Bawa mereka ke tempat-tempat pengajian, Pak.
Karena itu yang bisa kita lakukan, dan yang terpenting terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Kemudian di antara tanda kiamat kata Nabi, dan ini sudah terjadi lagi, khamr menjadi biasa diminum. Orang minum khamr. Kita tidak usah bicara jauh-jauh di negara-negara yang memang menghalalkan. Di negara kita, pemuda-pemudi. Merajalela. Dan mereka minum khamr kadang-kadang di pinggir-pinggir jalan. Tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa takut. Kemudian jumlah wanita menjadi banyak dan jumlah laki-laki menjadi lebih sedikit. Hingga 50 wanita berbanding 1 orang laki-laki. Perbandingannya sangat jauh. 50 wanita berbanding dengan 1 orang laki-laki. Artinya jumlah wanita berlipat-lipat lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Dan ini pun terjadi ma'asyiral muslimin. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya, kapan terjadinya kiamat? Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi SAW menjawab dengan tanda-tanda. Beliau mengatakan, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Di antara tanda-tanda kiamat, amanah sudah tidak diperhatikan. Amanah yang diemban oleh kepala rumah tangga tidak diperhatikan lagi. Amanah yang diemban oleh pemimpin tidak diperhatikan lagi. Disia-siakan. Dan kita ini masing-masing punya amanah. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing di antara kalian itu adalah pemimpin, dan masing-masing di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ditanya, mas'ul. Dan amanah itu segala sesuatu yang diwajibkan kepada kita. Itu amanah. Dan amanah ini akan disia-siakan. Termasuk kepemimpinan disia-siakan. Pejabat-pejabat tidak lagi memperhatikan tugas-tugas mereka. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana mengambil, merampok harta rakyat sebanyak-banyaknya. Dan ini sangat mencolok. Idza wussidal amr. Demikian pula ikhwani fillah, amanah itu akan disia-siakan dengan cara apa? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Beliau menjawab, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusida al-amr ila ghairi ahli, fantadhir sa'ah." Jika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, itu menyanyiakan amanah. Sudah terjadi apa belum? Ya terjadi. Sekarang ini orang ngasih amanah itu bukan dilihat dari kompetensinya, Pak. Tapi dilihat dari apa? Dari kedekatan. Ya. Mungkin keluarga, kedekatan organisasi. Bukan dilihat dari amanah kompetensinya. Oh tidak.
Di mana-mana itu. Dan itulah tanda-tanda kehancuran, Pak. Ketika amanah-amanah ini sudah diberikan kepada orang-orang yang memang tidak berhak menyandangnya, maka tunggulah kehancuran, kata Nabi, dan itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Ada beberapa hadis lagi yang terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.